Udah. Halo, perkenalkan nama saya Selin. Hari ini kita akan belajar mengenai studi patristik yang bagian yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kehidupan Yohanes Pembaptis, di mana kelahirannya berbicara tentang dia menghancurkan kebisuan antara Allah dan manusia, kemudian kematiannya mengharumkan nama gereja. Dan hari ini kita mau belajar dari salah satu pengajaran Bapak Gereja yang bernama Gregory the Great. Siapakah Gregory the Great itu? Nah, Gregory the Great ini lahir pada tahun 540. Ia berasal dari keluarga berkebangsaan Romawi. Ia berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki kehidupan rohani yang tergolong baik. Dia juga banyak menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari ajaran kerohanian dari bapaknya yang bernama Gordianus, yang pada waktu itu dia menjabat sebagai pengurus administrasi gereja Roma. Gregory juga menjalani pendidikan di salah satu universitas terbaik di Roma dan senang mempelajari ajaran-ajaran dari Cicero, Seneca, dan Virgil. Hasil-hasil karya-karya dari Gregory ini sangat sukses di Roma. Dan tepatnya pada tahun 574, Gregory secara total mengalami perubahan dalam hidupnya. Ia berhenti dari karirnya, menjual semua harta milik keluarganya, dan mengawali kehidupannya yang baru di Biara Roma. 5 tahun kemudian, dia berada di Biara Roma, dia dipindahkan ke lembaga kekaisaran Konstantinopel oleh Paus. Dan di sana dia menghabiskan waktu selama 7 tahun di lembaga itu. Kemudian Gregory dipindahkan lagi ke Italia. Di sana dia pindah ke Italia karena terjadi peperangan. Di sana di Italia dia mempelajari gaya hidup pastoral. Dia juga ikut terlibat dalam mempelajari kehidupan dari kepala biara pria yang ada di Italia. Kemudian Gregory dari posisi seperti ini, Gregory mendapat banyak pengalaman tentang pelayanan-pelayanan pastoral. Dan juga secara cepat dia mulai menuliskan karyanya yang pertama. Dia juga mengomentari buku The Morals on the Book of Job. Kemudian pada tahun 585 Gregory diangkat untuk menggantikan jabatan Paus di Roma. Dan ketika itu juga dia mulai menuliskan surat-surat kepada gereja-gereja dan patriark-patriark yang ada di timur. Dia juga mulai menjalin relasi dengan John Climacus. Kemudian setelah itu dari tulisan-tulisannya Gregory dianggap memiliki perspektif teologi yang sama dengan Agustinus. Dan karena pada dasarnya Gregory meluruskan kembali pengajaran mengenai pastoral, keselamatan, dan kehidupan asketis dari bapak-bapak gereja timur. Salah satunya adalah Bapak Gereja Agustinus. Karyanya semakin terkenal luas melalui sistem penulisan dan bahasa Latin maupun bahasa Yunani serta bahasa Inggris. Dan buku The Pastoral the Rule ini bukunya merupakan salah satu buku dari Gregory the Great. Buku ini kemudian diterjemahkan dan disebarkan di kalangan para uskup di Kaisar Bizantin Maurits kepada seluruh uskup di daerah kekaisarannya. Gregory juga setia melayani persediaan makanan para fakir miskin di Roma. Dia juga memperbaiki sistem gereja yang telah rusak. Selain itu, ia juga mendapat prestasi dalam pekerjaan eksegesis yang sangat membantu memperbaiki teologi pada abad pertengahan saat itu. Ia juga berkontribusi besar dalam pelayanan kepedulian gembala yang sangat berpengaruh di sepanjang sejarah gereja. Buku Pastoral the Rule ini ditulis oleh Gregory kepada bishop besar yang bernama John di Ravenna pada tahun 590. Buku ini ditulis oleh Gregory ketika dia melihat begitu banyak penistaan kepada gereja yang menimbulkan krisis iman dalam kekristenan. Buku ini juga semakin menyebar luas dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan ditujukan khususnya bagi para bishop di Antioquia, Spanyol, Inggris, dan negara lainnya. Ajaran buku ini memberi acuan pastoral dan keuntungan kepada gereja sepanjang zaman. Jadi peranan seorang pastor penting dalam menguatkan iman umat Kristen dalam menghadapi penyiksaan. Ini merupakan tugas yang menjadi pergumulan yang berat bagi seorang pastor baik pada zaman dahulu hingga masa kini. Oleh sebab itu karya ini menjadi penolong bagi para pastor dalam menjalankan pelayanannya, yaitu menguatkan iman jemaat. Nah, dan pada saat ini saya akan membahas salah satu tulisannya dari buku ini
Di sini dia menulis tentang ada 11 kualifikasi atau syarat bagaimana kita menjadi seorang pastor. Kemudian ada juga 11 cara-cara secara kerohanian dan karakter seorang bagaimana untuk menjadi seorang pastor, dan juga ada 40 strategi atau 40 cara dalam kita membimbing jemaat, ya, anggota jemaat dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dan pada saat ini saya akan membahas tentang kualifikasi bagaimana menjadi seorang pastor. Ada 11 kualifikasi. Yang pertama, dalam tulisan Gregory ini, untuk menjadi seorang pastor, syarat yang pertama yang kita harus miliki adalah memiliki pengalaman. Karena dalam tulisannya dia mengatakan bahwa melayani sebuah jiwa adalah seni yang menyentuh gitu. Jadi menjadi artinya ketika kita menjadi seorang pastor berarti kita sedang seperti seorang seniman yang harusnya yang seniman yang profesional untuk melayani jiwa seseorang gitu. Karena kenapa karena jiwa itu merupakan hal yang tersembunyi dari kehidupan kita. Oleh sebab itu perlu untuk disentuh dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang cocok sehingga dapat menimbulkan keindahan dan dapat mempengaruhi jiwa tersebut. Nah, memiliki pengalaman artinya pengalaman dalam hal apa? Pengalaman itu bisa dalam hal pengetahuan, dan pengetahuan ini yang harus dimiliki oleh setiap pastor. Gitu. Karena tanpa kita memiliki pengetahuan, kita akan kesulitan untuk melayani jiwa yang akan kita layani. Karena tanpa seni, seorang pastor akan melayani dan mengajar dengan kerendahan hati hanya demi memenuhi nafsu kesombongannya. Karena kebutaan pelayanan pastoral akan hal ini mengakibatkan seseorang tetap tinggal dalam kegelapan dosa. Jadi, kenapa kita perlu memiliki pengetahuan? Karena dengan pengetahuan itu kita akan belajar menjadi seorang pastor yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Bukan hanya melayani untuk memenuhi nafsu kita, untuk memenuhi kesombongan kita, kepentingan diri kita sendiri, ingin dipuji, ingin dihargai, tetapi karena memang kita melakukannya dengan kerendahan hati, karena kita tahu ini jiwa-jiwa yang perlu dilayani dengan baik gitu. Karena kalau kita tidak melayani dengan kerendahan hati, kata Gregory di sini dapat menimbulkan jemaat kita itu justru tinggal dalam kegelapan dosa dan berjalan dalam kebutaan. Itu yang pertama tentang memiliki pengalaman. Yang kedua tentang kemampuan untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari dan apa yang diajarkan. Jadi seorang pelayan pastoral diwajibkan untuk mengkhotbahkan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya sendiri, karena tempat yang dituju pastor akan diikuti oleh jemaat, sebagaimana kawanan domba yang mengikuti gembala yang menuntunnya. Pastor digambarkan sebagai sumber mata air yang seharusnya memberikan air yang jernih bagi jemaat, bukan air yang tercemar oleh dosa. Jadi ini penting ya teman-teman. Syarat untuk menjadi pastor adalah kita mampu mempraktekkan apa yang kita pelajari dan apa yang akan kita ajarkan. Jadi dua-duanya yang perlu kita kuasai. Artinya kita harus mengkhotbahkan apa yang sudah jadi karakter yang selalu kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau kita ingin mengajarkan kebenaran supaya jemaat itu memiliki kerendahan hati, murah hati, jujur ya untuk hal-hal yang kebenaran, maka kita pun harus melakukan hal-hal tersebut gitu. Kita pun sungguh-sungguh untuk mempelajari hal itu, untuk misalnya kita harus belajar untuk melatih diri kita untuk rendah hati, belajar melatih diri kita untuk jujur dan berbuat kasih, murah hati. Itu semua harus kita pelajari dan itu harus usahakan untuk menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sebagai pastor sebelum kita mengajarkannya kepada jemaat. Karena menjadi seorang pastor kemanapun kita pergi, kita seakan-akan hidup kita seakan-akan adalah seorang gembala. Jadi kemanapun gembala itu pergi, maka pasti domba-dombanya itu akan mengikuti. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang gembala ini seakan-akan bisa diberatkan seperti mata air, sumber mata air bagi domba-domba untuk domba-domba minum gitu. Jadi kalau sumbernya kita, yaitu sumbernya diri kita sendiri sebagai pastor itu tidak mencerminkan kebenaran, malah sebaliknya mencerminkan kesalahan, maka pasti air yang diminum oleh
jemaat-jemaat itu pun air-air yang tercemar oleh kesalahan, dan yang mereka lihat adalah dosa-dosa, dan kemudian mereka dapat tanpa secara tidak langsung mereka bisa meniru kita, dan juga sekarang sini bisa digambarkan kayak domba yang meminum air yang tercemar. Jadi kalau kita ingin jemaat itu bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, ya, meminum air kebenaran dari Kristus, maka kita harus melakukan kebenaran dari diri kita dulu sendiri, gitu. Karena karakter seorang pastor dan apa yang diajarkan itu sama-sama memiliki otoritas yang sama. Jadi apa yang kita bicarakan itu juga yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hati saat keadaan sulit, terlebih saat keadaan sukses. Nah, di sini dijelaskan bahwa Yesus membuktikan kasih-Nya dengan membawa beban dosa manusia di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar untuk menjadi raja orang Yahudi saja, sehingga Ia harus menolak tawaran menjadi raja dan menyendiri di atas gunung. Jadi ketulusan hati nurani untuk melayani memberikan kemampuan untuk menghadapi keinginan-keinginan duniawi, khususnya kebanggaan akan otoritas. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana kita harus menjaga hati kita saat keadaan sukses, saat keadaan sulit, gitu. Kenapa saat keadaan sukses kita harus menjaga hati kita supaya apa? Supaya tidak merasa tinggi hati, tidak merasa sombong dan semena-mena kepada domba-domba, ataupun mungkin dalam keadaan yang kesulitan kita tidak putus harapan dan kemudian menyerah, gitu, merendahkan diri dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki waktu-waktu untuk menjaga hati kita dalam segala keadaan apapun. Karena tanpa kita sadari ketika kita selalu menjaga hati kita dalam melewati segala keadaan, maka domba-domba akan melihat apa yang respon kita terhadap setiap keadaan itu dapat dipelajari oleh domba-domba atau jemaat-jemaat yang kita layani. Di sini diberi contoh bahwa Yesus juga membuktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib. Dan di sana Dia membuktikan bahwa Dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi ada waktu-waktu tertentu ketika Yesus harus menyendiri, walaupun Dia adalah seorang raja, Dia harus menyendiri ketika Dia dikejar oleh orang banyak. Dia harus mencari waktu-waktu untuk menyendiri dan berdoa. Jadi di sini terlihat jelas bahwa ketika Dia dinyatakan sebagai seorang raja, gitu, Dia harus rela mati, Dia harus tergantung di atas kayu salib, membuktikan ada penderitaan. Jadi dalam keadaan yang seakan-akan Dia harusnya berbangga, gitu, karena Dia adalah anak Allah dan seorang raja, justru Dia memberikan nyawanya untuk mereka. Tetapi ada saat-saat ketika orang banyak mencari Dia, ingin mendengar pengajarannya, Dia selalu menolak dan mencari waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi kelihatan bahwa Yesus pun tetap menjaga hatinya dengan Tuhan, hatinya tetap tidak terjebak dengan kesombongan ataupun tergoda dengan hal-hal yang bisa membuat Dia mengutamakan kepentingannya sendiri. Jadi kita belajar dari kehidupan Yesus, dan juga para pastor juga perlu belajar atau mempelajari hal ini, menjaga hati kita dari segala keinginan, kebanggaan, dan otoritas-otoritas yang ditawarkan oleh duniawi. Nah, yang keempat adalah memiliki pikiran yang fokus sebelum melayani. Seorang pelayan pastoral harus fokuskan pikiran dalam melayani suatu hal untuk mencapai hasil yang maksimal. Menempatkan pikiran pada kondisi yang tepat pada berbagai hal tentang kehidupannya sendiri pada saat ia melayani. Kesibukan seorang pastor dalam memikirkan hal lain akan mempengaruhi keberhasilan pelayanannya. Dan posisi yang tidak memungkinkan. Daniel memfokuskan segenap hati dan pikiran untuk menegur sang raja sehingga membuatnya berbalik dari kejahatan. Jadi dalam melayani sebagai seorang pastor harus memiliki pikiran yang fokus dalam berbagai hal, dalam berbagai kesibukan. Jadi ketika kita menjadi seorang pastor pasti ada hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan mungkin dari yang ada dari jemaat yang membuat kita tuh harus pintar dan juga bijak dalam membagi waktu-waktu kita, gitu. Jadi ketika ada salah satu kebutuhan
salah satu pelayanan yang perlu kita tangani. Di sana kita harus benar-benar fokus gitu, tidak tergoda dengan pemikiran-pemikiran yang lain gitu. Jadi kekuatan fokus itu perlu. Seperti contohnya tadi Sinditus Daniel, ketika dia melayani, dia memusatkan hati pikirannya, memfokuskan pikiran untuk menegur sang raja, sehingga berbuatnya berbalik dari kejahatan, dalam Daniel 4 ayat 27. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya, mengumpulkan keteguhan hati, fokus pikirannya gitu. Dia tidak merasa bahwa dirinya mungkin tidak bisa atau tidak layak untuk menegur seorang raja, tetapi dia memfokuskan pikirannya bahwa ini adalah kebenaran dan ini harus dilakukan, sehingga itu memunculkan keberanian yang harus dilakukan gitu. Begitu juga sebagai seorang pastor, ketika kita melayani, kita harus benar-benar fokus untuk melayani berbagai macam hal yang perlu. Misalnya ada dosa-dosa yang perlu diperbaiki atau perlu ditegur dari seorang jemaat, kita harus berani untuk menegur dosa tersebut ya, tanpa memikirkan hal-hal yang lain, tetapi hanya memikirkan kebenaran. Kemudian yang kelima adalah tidak meninggalkan pelayanan demi mengejar kepentingan pribadi. Rasul Paulus menasihatkan Timotius seperti ini. Dan 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Artinya seorang pastor tidak hanya memperjuangkan imannya, tetapi juga mendorong orang yang dipimpinnya untuk berjuang bersama. Gregorius menyamakan mereka seperti seorang yang berjalan dengan hanya mengenakan satu kasut di kakinya. Jadi artinya seperti ini, ketika kita sebagai seorang pastor menjalani pelayanan kita tidak boleh meninggalkannya hanya untuk kepentingan pribadi kita. Jadi artinya kalau misalnya kita melayani, tetapi di samping itu kita juga lebih banyak mementingkan kepentingan kita sendiri, bagaimana supaya kita dipuji, dihargai dan lain sebagainya. Kita mengejar itu semua, mengejar mungkin jabatan atau lain sebagainya. Itu disamakan seperti orang yang hanya memiliki satu kasut di kakinya. Dia hanya melayani dengan sebagian hatinya gitu, tidak sepenuh hatinya. Jadi kalau melayani, disarankan untuk melayani Tuhan, kita harus berjalan dengan sepasang kasut. Jadi kita tidak boleh hanya mengenakan salah satu gitu. Karena pasti kita akan mengalami penderitaan gitu. Jadi kita harus sepenuh hati dalam melayani. Kita harus tahu membedakan mana kepentingan pribadi kita dan mana yang kita harus melayani Tuhan. Artinya kepentingan pribadi kita tidak lebih tinggi daripada hati kita untuk melayani Tuhan. Karena dikatakan sesuai dengan nasihat Rasul Paulus tadi, bahwa bertandingan dalam pertandingan iman. Engkau telah dipanggil dengan janji yang telah engkau ikrarkan di depan banyak saksi. Jadi kalau kita sudah sebagai pastor, ketika dia memutuskan atau berkomitmen untuk melayani jemaat Tuhan, maka dia harus sungguh-sungguh melayani dengan sepenuh hati, bukan dengan sebagian hati. Kemudian yang keenam adalah memiliki kerendahan hati sebagai bukti ketaatan pada ketetapan ilahi. Kerendahan hati merupakan suatu ketentuan dasar dalam pelayanan sebagai gambaran pengorbanan Yesus yang nyata. Yesus sebagai gembala yang agung telah menyelesaikan kehidupannya dengan penuh ketaatan kepada Bapa. Kerendahan hati melaksanakan keinginan Bapa merupakan wujud ketaatannya. Jadi kerendahan hati seorang pastor adalah bukti ketaatannya kepada Allah. Salah satu contoh yaitu kita bagaimana mengelola ego kita sebagai bukti ketaatan kepada kehendak ilahi. Yesus rela melepaskan kemuliaannya, kebahagiaannya demi kehendak Bapa, dan dia rela menjadi manusia lahir di kandang domba yang begitu sederhana, mati di atas kayu salib sebagai orang terkutuk demi keselamatan manusia. Jadi poin penting yang tidak boleh kita lupakan, dan itu menjadi syarat penting juga bagi sebelum kita menjadi seorang pastor, yaitu memiliki kerendahan hati untuk taat gitu. Jadi
tidak hanya menjalankan ketaatan, tapi ketaatan itu harus diiringi dengan kerendahan hati. Seperti sini tadi jelaskan bahwa Yesus sudah jelas menunjukkan bahwa bagaimana dia taat kepada kehendak Tuhan sampai dia harus mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib gitu. Padahal Yesus adalah, kalau dia merasa bahwa dirinya adalah anak Allah, mungkin saja dia bisa merasa bangga dan menolak untuk mati di atas kayu salib, tetapi dia taat sekaligus rendah hati. Jadi dia menjalankan sampai mengorbankan dirinya. Itu adalah bukti kerendahan hati. Jadi ketika kita menjadi seorang pastor juga kita menghadapi kenyataan yang sama. Itu kalau kita melayani jemaat-jemaat Kristus, di sana kita harus taat kepada Tuhan. Taat artinya kita setia melayani, ya, menjalankan pelayanan itu dari awal sampai akhir kehidupan kita, itu dinamakan dengan taat atau setia atau taat gitu. Tapi ketaatan kita dalam melayani Tuhan itu belum cukup kalau kita tidak menambahkannya dengan kerendahan hati. Jadi bukan seberapa lamanya kita melayani yang paling penting, ya, tetapi seberapa rendah hatinya kita dalam melayani gitu. Itu yang paling penting. Seperti yang Yesus lakukan. Yang perlu di sini rendah hati seperti apa yang perlu kita lakukan sebagai pastor? Sini jelas dikatakan bahwa kita harus mengelola ego kita, ya, mengelola keinginan kita untuk mementingkan diri sendiri, mengutamakan pendapat kita dan lain sebagainya, tidak mau mendengar pendapat jemaat kita dan lain sebagainya. Itu kita harus belajar untuk mengurangi ego kita seperti itu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap melayani walaupun dengan gaya pelayanan yang berbeda. Ada berbagai bentuk pelayanan yang dapat dilakukan seorang pastor sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 6-8 misalnya dikatakan bahwa ada yang memiliki karunia mengajar, memiliki karunia memberi dan pelayani gitu. Ada macam-macam karunia yang sebenarnya Tuhan sudah tempatkan kepada kita semua, termasuk ketika kita menjadi seorang pastor, kita juga pasti memiliki karunia khusus yang itu merupakan kemampuan kita dalam melayani gitu. Apapun bentuk atau gaya atau jenis pelayanan seorang pastor harus selalu bersumber dari sumber yang sama, yaitu cinta akan Kristus dan sesama. Jadi seorang pastor mungkin akan memiliki sikap hati yang akan selalu berubah dan memiliki cara yang berbeda dalam melayani. Akan tetapi penting untuk tetap fokus pada perintah dan kehendak Allah, yaitu mengasihi dan membawa para domba kepada keselamatan dari Allah. Jadi melayani walaupun dengan gaya pelayanan berbeda. Kalau misalnya kita sebagai seorang pastor memiliki karunia untuk melayani dengan murah hati gitu, atau memiliki karunia untuk mengajar, maka kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan penuh cinta gitu. Atau mungkin ada pastor yang lain memiliki karunia yang berbeda dengan kita, itu bukan berarti menjadi bahan perbandingan, tetapi itu kita harus lakukan. Kita tidak boleh melebel-lebelkan salah satu atau merendah-rendahkan yang lain gitu. Karena dikatakan bahwa setiap karunia yang Tuhan kasih, kemampuan yang Tuhan kasih bagi setiap pastor itu memang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menjalankan itu dengan penuh cinta akan Tuhan dan akan sesama. Jadi apapun karunia saat ini kita sebagai seorang pastor, kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjalankan itu dengan penuh cinta, bukan dengan keterpaksaan atau keterpaksaan hati dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tentang tidak menggunakan ungkapan kerasulan demi kepentingan pribadi. Jadi jabatan dan pujian manusia hanya akan menjadi pemuasan kepentingan pribadi. Karena itu seorang pastor harus mengutamakan kepentingan ilahi. Alasannya ialah kepuasan pribadi akan membawanya pada ambang pintu kesombongan. Dengan demikian, pikiran seorang pastor harus dibentengi dengan doa dan firman Tuhan setiap hari. Jadi pikiran kita ini bisa menjadi pengaruh yang bisa membuat kita lebih memuaskan
keinginan atau kedagingan kita sendiri gitu. Seperti katakan sini bahwa ketika kita lebih membanggakan jabatan kita sebagai seorang pastor, itu sudah membawa kita di ambang kesombongan. Jadi kita harus membentengi pikiran kita dengan doa dan firman Tuhan setiap hari. Seperti itu. Untuk menjaga atau untuk menangkal pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kesombongan yang berusaha untuk mencari celah dalam pikiran dan hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mengejar keunggulan dengan cara memberikan janji-janji yang kosong. Gregorius mengatakan bahwa ketika seorang pelayan merasa penghargaan adalah suatu kebutuhan penting, maka ia telah memberikan kesempatan kepada keinginannya untuk berkuasa. Jadi ini jelas ya di sini bahwa ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh mengutamakan penghargaan yang diberikan oleh jemaat-jemaat kepada kita itu sebagai bahan atau alat kita untuk lebih berkuasa atau lebih berotoritas di atas mereka. Tetapi kita harus memakai jabatan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri. Dan dalam pandangan mata jasmani terlihat baik, namun memiliki motif tersembunyi, yaitu melayani kesombongan. Seorang pastor memiliki fungsi yang sama dengan pelayanan kerasulan, yaitu memiliki karunia rohani yang berbeda satu sama lain. Karunia yang diperoleh berasal dari Allah dan pasti akan tergenapi. Yang ke-10, menjadi model yang berkualitas bagi semua orang. Gregory menyatakan bahwa seorang pastor tidak boleh melakukan tindakan kejahatan, tetapi malah menyesali kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Seolah-olah kesalahan itu adalah miliknya. Inilah tanggung jawab yang dibawa seorang pastor dan memberikan kesadaran bagi para pelayan untuk memperhatikan langkah kehidupannya sebagai model kebenaran. Jadi menjadi seorang pastor adalah menjadi model role bagi jemaat atau bagi orang-orang yang kita layani. Jadi seorang pastor sini dikatakan bahwa dia tidak hanya terus-terusan untuk menyesali dosa-dosa kita atau menyesali kejahatan kita, tetapi kita harus belajar lebih banyak untuk menyesali dosa-dosa yang dilakukan oleh domba-domba atau jemaat-jemaat, seolah-olah itu adalah kesalahan kita, sehingga dengan kita merasa bahwa jemaat kita melakukan kesalahan atau domba yang kita layani itu dalam keadaan yang tersesat, dalam dosa, terjerumus dalam dosa atau kesalahan, di saat itu kita merasa bertanggung jawab bahwa seakan-akan dosanya itu adalah dosa kita sendiri yang perlu kita benahi atau perlu kita perbaiki. Dengan begitu kita akan memiliki dorongan yang kuat dan tanggung jawab yang besar untuk melayani jemaat kita yang terhilang itu untuk kembali kepada keselamatan dan kebenaran Kristus. Karena kehidupan kita adalah model bagi orang-orang yang kita layani. Kemudian yang terakhir adalah tahu mengukur diri sendiri. Rasul Paulus menjelaskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23. Akan tetapi kasih karunia Allah memampukan setiap orang untuk hidup dalam kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 23. Jadi seorang pelayan pastoral yang bertanggung jawab dalam pembimbingan kepada keselamatan harus lebih dahulu menyerahkan hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Dengan demikian seorang pastor akan bertanggung jawab atas dua hal, yaitu menjauhkan dosa dari dirinya sendiri, dan kemudian yang kedua adalah menjauhkan dosa dari jemaatnya atau dari orang lain. Marlene Protes menegaskan bahwa strategi iblis yaitu dengan memikat orang percaya untuk menginginkan hal-hal yang tidak Allah inginkan. Kemudian ketika keinginan itu tercipta, iblis akan terus memperkuatnya dan terus menggiringnya melebihi kerinduan seseorang untuk taat kepada Allah. Akan tetapi seorang pastor perlu berjuang karena Allah menghendaki semua orang termasuk seorang pelayan pastoral untuk berjuang melakukan kehendaknya. Jadi di sini jelas ya, sebelum kita sebagai seorang pastor, sebelum seorang pastor itu melayani jemaatnya, dia harus tahu membenahi dirinya sendiri, karena itu adalah kunci yang utama sebelum kita
memperbaiki atau membawa orang lain ke dalam kebenaran, terlebih dahulu tuh kita harus membawa diri kita hidup di dalam kebenaran. Karena menurut tadi dikatakan Marlene Carters di situ, dia menulis bahwa iblis memiliki strategi yang sangat besar. Dia mempengaruhi orang percaya, memikat hati, kemudian di sana dia mulai menggiring orang untuk masuk dalam kerinduan untuk menjauh dari Allah. Jadi itu merupakan cengkraman iblis yang sangat luar biasa. Jadi sih menekankan bahwa bagaimana besarnya kuasa iblis untuk mempengaruhi setiap manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita menjadi seorang pastor, dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk memperbaiki dosa kita, dan juga untuk memperbaiki dan mengajarkan menjauhkan jemaat dari dosanya sendiri. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kalau kita lihat dari strategi iblis juga luar biasa, maka kita sebagai pastor memiliki dua tanggung jawab. Bukan hanya kepada diri sendiri kita berjuang untuk keluar dari jeratan-jeratan iblis yang sangat kuat, tetapi kita juga sementara berjuang untuk membawa keluar orang-orang yang kita layani dari jeratan-jeratan iblis tersebut. Jadi ini merupakan satu perjuangan yang sangat berat bagi seorang pastor untuk melayani dua arah, yaitu dirinya dan juga jemaat-jemaat, dan membawanya kepada masuk ke dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Tetapi ingat bahwa Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu akan memberikan kemampuan bagi setiap pelayan-pelayannya, setiap hamba-hambanya dalam melakukan atau memperjuangkan pelayanan yang mulia di hadapan Tuhan. Saya akan membahas tentang strategi pelayanan pastoral. Ada 40 strategi pelayanan pastoral yang dituliskan oleh Gregory the Great. Nah, yang pertama adalah strategi pelayanan bagi laki-laki, perempuan, orang muda, dan orang tua. Sebagai seorang pastor, kita akan menemukan dalam pelayanan kita berbagai orang-orang yang memiliki latar belakang usia-usia yang berbeda. Nah, karena latar belakang usia yang berbeda, maka sebagai seorang pastor pun membutuhkan penanganan yang berbeda untuk melayani setiap latar belakang umur tersebut. Nah, laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda. Karena berbeda, mereka juga membutuhkan penanganan yang berbeda, dan karena memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Gregory menyatakan bahwa seorang laki-laki cenderung membutuhkan nasihat yang berupa dorongan semangat untuk menjalani kehidupan. Berbeda dengan wanita. Wanita memerlukan nasihat yang penuh dengan kelembutan dan kasih. Karena kembali lagi pada keberadaan para perempuan yang dikatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengambil buah sehingga membuatnya jatuh ke dalam dosa, sehingga wanita biasa dicap sebagai penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, seorang pastor harus melayaninya dengan penuh kasih dan kelembutan. Itu sehingga kebenaran, teguran-teguran ketika kita berkomunikasi dengan jemaat kita, dengan domba-domba kita yang wanita, kita harus perlu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Berbeda dengan lelaki yang tadi. Kemudian bagaimana dengan pemuda? Gitu. Pemuda membutuhkan cara penanganan dari seorang pastor yang terbuka dan jujur. Nah, tetapi dalam nasihatnya Rasul Paulus menyebutkan bahwa orang muda rentan terhadap hawa nafsu jahat sehingga perlu mengontrol diri. Dalam Titus 2 ayat 6 di sana tercatat seperti itu ya. Sehingga kita sebagai seorang pastor, kita harus benar-benar terbuka dan jujur, karena orang-orang muda akan sangat terbuka kepada orang yang mengerti keadaannya, dan juga orang yang bisa jujur untuk mau mengajarkan kebenaran kepada dirinya. Jadi bagi seorang muda, dia perlu mendapatkan kepercayaan dulu sebelum dia jujur terbuka tentang dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat sini, menurut nasihat dari Rasul Paulus, anak muda lebih banyak tergoda dalam hawa nafsu. Jadi
mereka lebih rentan untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu kita sebagai pastor harus menciptakan komunikasi yang jujur dengan mereka, sehingga mereka lebih mudah juga terbuka dan jujur dengan kita, sehingga kita akan lebih lancar atau lebih mudah, lebih lancar proses pelayanan kita ketika kita melayani mereka dengan cara yang terbuka. Kemudian Rasul Paulus juga menegaskan bagaimana dengan orang tua. Kalau dengan orang tua kita tidak bisa dengan cara menangani orang tua tidak sama dengan menangani orang muda atau juga menangani laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dikatakan bahwa janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Jadi pemberian teguran yang baik bagi orang tua adalah dengan bijak dan dengan penuh kesabaran, karena dikatakan bahwa ketika kita menangani sebagai seorang pastor menangani orang tua, maka kita harus menganggap mereka seperti seorang bapak, ya, seperti seorang bapak, sehingga kita perlu melayaninya dengan penuh kesabaran, bijak gitu, bijak ketika kita melayaninya, mengontrol kata-kata kita, mungkin dengan cara kita mengontrol kata-kata kita, mengeluarkan kata-kata yang bijak dan bisa membuat mereka percaya bahwa kita dapat membawa mereka ke dalam kebenaran dan bisa menolong mereka untuk mengenal Kristus. Nah, itu tentang anak muda dan juga orang tua, perempuan maupun laki-laki. Dan yang kemudian strategi yang kedua adalah bagaimana kita sebagai seorang pastor menangani orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan orang miskin, keduanya harus diberitahu bahwa untuk berusaha memberi bukannya memohon atau mencari harta dunia yang bersifat sementara. Gregory menggambarkan seperti amarah dan kekerasan hati dari orang gila dapat ditenangkan oleh perkataan lembut seorang dokter. Jadi orang kaya harus dinasihati dengan kelembutan yang bertujuan. Sebagaimana contohnya Raja Saul yang dikenal keras kepala, tapi dia dapat ditenangkan dengan alunan suara musik harpa yang dimainkan oleh Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat 10. Orang miskin sebaliknya, dia perlu dinasihati untuk berjuang akan harta surgawi yang tak terlihat dan bersifat abadi. Jadi penanganan yang diperlukan, penanganan yang harus kita lakukan kepada orang kaya, yaitu kita harus menenangkan mereka gitu, dan menasihatkan mereka dengan penuh kelembutan yang bertujuan gitu. Karena orang yang kaya dia berpikir bahwa dia sudah memiliki kekayaan. Kita harus menjaga supaya dia jangan sampai terjebak dalam kesombongan ataupun mengutamakan harta duniawinya melebihi harta surgawi, sehingga dia terlena dan tidak mau hidup dalam kebenaran. Jadi kita sebagai seorang pastor untuk membawanya untuk mencari harta surga, kita harus dengan lembut seperti seorang dokter gitu ya. Lembut dan tenang, karena sini katakan bahwa orang gila itu dapat orang kaya itu seperti gambarkan seperti orang gila gitu. Orang gila maksudnya seakan-akan bisa jadi hilang kontrol karena terlalu sibuk untuk mencari kekayaan, sehingga kita sebagai pastor perlu dengan lembut untuk menenangkan hati mereka, lalu membawa mereka ke dalam kebenaran. Seperti Rasul Paulus, walaupun ketika dia kaya, dia selalu dia merasa keras kepala dan juga terkenal penuh amarah, ya. Tetapi dia dapat ditenangkan juga dengan alunan musik yang dimainkan oleh Daud. Jadi perlu juga perkataan-perkataan yang bijak dan lembut untuk mereka jika kita menegur kesalahan-kesalahan dan dosa mereka. Kemudian kalau kepada orang miskin kita harus menasihatkan mereka. Jangan hanya berusaha untuk bagaimana mereka selalu mencari untuk menjadi kaya atau merasa rendah diri, tetapi kita sebagai seorang pastor harus mengajarkan orang-orang miskin untuk belajar menaruh harapan atau mencari harta yang lebih penting, yaitu harta surgawi, harta yang abadi, bukan harta yang hanya dapat dilihat oleh mata, yang dapat habis, yang bersifat sementara di dunia ini. Tetapi kita harus menasihatkan mereka untuk ayo semangat untuk mencari harta surgawi, ayo semangat untuk berjuang
mencari kebenaran yang kekal, mencari harta-harta yang mulia, bukan hanya harta-harta yang sementara. Sehingga walaupun mereka miskin, mereka tidak merasa rendah diri dan tidak juga merasa pesimis dengan hidupnya, tetapi dia selalu berjuang dalam hatinya untuk mencari harta yang lebih berharga, itulah harta surgawi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menangani orang yang senang dan orang yang sedih. Nah, dalam pelayanan sebagai seorang pastor, tentunya kita akan menemukan jemaat-jemaat yang dalam keadaan senang, atau juga bisa jadi dalam keadaan sedih atau keadaan berduka. Dalam keadaan senang misalnya bersukacita karena ada acara-acara yang penting yang membahagiakan, dan juga ketika dalam kesedihan dalam acara-acara mungkin upacara-upacara kematian saudara atau kerabat gitu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pastor menangani hal-hal tersebut, nasihat-nasihat seperti apa yang pas untuk orang-orang yang senang atau orang-orang yang sedih ini. Nah, orang yang senang menurut Gregory dikatakan kita perlu dinasihati untuk tetap waspada akan perasaan sedih yang akan menimpanya. Yesus sebagai guru agung berkata, "Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis." Dalam Lukas 6 ayat 25. Nah, oleh sebab itu pastor harus menasihati mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka. Jangan mudah menyerah ketika mengalami kesedihan. Dengan demikian, dengan nasihat-nasihat itu, pastor dapat memotivasi orang-orang yang senang untuk berjuang untuk menghadapi kesedihan yang mungkin nantinya akan muncul suatu saat nanti. Jadi nasihat yang penting untuk orang yang senang adalah dia harus perlu waspada, karena tidak selamanya kesenangan itu tetap ada gitu. Karena hidup ini selalu ada kesenangan, selalu ada kesedihan, ada senang, ada tertawa, ada juga menangis. Jadi kita perlu menanamkan dalam hati orang-orang yang senang supaya mereka terus menjaga api dalam hatinya, supaya ketika kesedihan itu datang mereka tidak langsung merasa pesimis dan menyerah dengan keadaan, tetapi dia harus terus semangat dan berjuang untuk menghadapi kesedihan juga yang mungkin suatu saat akan datang. Kemudian sebaliknya kepada orang yang sedih, nasihat apa yang baik untuk orang yang sedih? Nah, untuk orang yang sedih di sini katakan bahwa kita seorang pastor harus memberikan mereka nasihat yang memberikan harapan akan sukacita kekal. Sukacita kekal itu sukacita yang akan mereka terima di surga nanti, gitu ya. Penerapan akan hal ini dapat berupa kita memberi ucapan yang menginspirasi. Dalam Rasul Yohanes juga pernah menegaskan bahwa Allah akan menghapus setiap air mata dan duka cita dari anak-anaknya. Dalam Wahyu 21 ayat 4. Jadi di sini jelas bahwa nasihat yang baik atau nasihat yang bijak untuk seorang yang sedang sedih adalah berikan dia harapan akan sukacita kekal yang nantinya akan dia terima. Dan juga kita harus menasihatkan mereka bahwa Allah akan menghapus setiap tetesan air mata, sehingga dengan begitu ketika mendengar nasihat seperti itu mereka akan belajar untuk mendapatkan ketenangan dalam hati dan berusaha untuk menerima kesedihannya dan dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan memberikan dia sukacita yang kekal, sehingga dengan begitu dia akan mendapatkan sukacita untuk menjalani hari-harinya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menasihati sebagai seorang pastor, menasihati para pengikut dan para pemimpin. Nah, dalam pelayanan pasti seorang pastor akan menemukan latar belakang kehidupan jemaat sebagai di mana dirinya adalah seorang pemimpin, mungkin di perusahaannya atau pemimpin di di kehidupannya gitu, kehidupan keluarganya juga sebagai pemimpin, tetapi dan juga bagaimana menasihati seorang pengikut gitu ya, pengikut yang mungkin dia adalah seorang karyawan atau seorang memiliki pekerjaan di luar sana sebagai orang yang mengikuti pemimpin gitu. Nah,
pastor harusnya dapat memberikan kesadaran terhadap para pengikut akan pentingnya ketaatan terhadap tuannya di dunia. Ketaatan terhadap pemimpin adalah salah satu bukti kasih terhadap Tuhan. Jadi nasihat terbaik untuk para pengikut adalah ajarkan mereka untuk berhidup taat kepada pemimpinnya, itu kepada kepala perusahaannya atau kepala mungkin manajernya atau apapun itu. Dia harus belajar untuk tanamkan dalam hatinya untuk tetap taat, karena ketika dia belajar untuk taat kepada pemimpin, itu sama saja dia sedang menerapkan bagaimana dia taat kepada Tuhan, karena ketaatan kepada Tuhan itu sama saja dengan kita taat kepada pemimpinnya. Jadi seorang pengikut, seorang pastor harus memberikan nasihat seperti itu. Dan juga Ray Regnaldi dia menambahkan bahwa ketaatan yang dimaksud di sini menuntut kesediaan melaksanakan perintah. Jadi nasihat yang tepat untuk seorang pengikut adalah dia harus belajar untuk setia kepada pemimpinnya. Dia harus menaati perintah tanpa bersungut-sungut gitu. Dia harus benar-benar taat kepada apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya gitu. Dan seorang pastor perlu menekankan bahwa ketaatan yang dimaksud bukanlah karena takut gitu, tapi karena kasih. Rasul Paulus menggambarkan seperti ketaatan seorang anak kepada ayahnya dalam Kolose 3 ayat 20. Dengan nasihat seperti ini akan mengarahkan seorang pengikut untuk melakukan segala hal yang baik bagi tuannya sebagaimana dia melakukannya terhadap Allah. Dengan begitu dia dapat menjalani kehidupannya di luar, ya, dia bisa menjalani kehidupannya dalam kebenaran kepada Kristus gitu. Dia bisa menjalankan pekerjaannya, menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pengikut, yaitu taat bukan karena takut tapi karena dia mengasihi pemimpinnya. Karena itu seperti dia taat kepada Allah. Kemudian kepada pemimpin apa yang perlu dinasihatkan? Kepada pemimpin adalah pastor harus menasihatkan mereka untuk pintar dan bijak mengelola emosi dengan baik agar tidak menjerumuskan pengikutnya ke dalam kemarahan bahkan dosa. Nah, akan tetapi pastor juga perlu mengetahui bahwa cara terbaik dalam memberikan nasihat untuk para pemimpin yaitu dengan menunjukkan teladan kepemimpinannya terhadap jemaat. Jadi nasihat terbaik untuk para pemimpin yaitu ajarkan mereka untuk tidak cepat lekas marah karena merasa dirinya adalah seorang pemimpin. Dia semena-mena kepada pengikutnya, tetapi dia sebaliknya justru ketika dia menyadari bahwa dirinya pemimpin, dia tahu memposisikan dirinya dengan benar sehingga pengikut-pengikutnya dapat tidak tergoda untuk tidak terjerumus untuk marah dan melakukan dosa karena perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan sebagai pastor juga dapat menunjukkan contoh yang real dalam kepemimpinannya kepada jemaat. Jadi kepemimpinan seorang pastor kepada jemaat itu juga dapat menjadi cerminan bagi seorang pemimpin ketika dia menjalani kepemimpinannya di luar sana. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana nasihat yang bijak dari seorang pastor kepada seorang pelayan dan kepada seorang majikan. Nah, Gregory menekankan agar seorang pastor berperan untuk membimbing seorang majikan untuk hidup dalam kerendahan hati, yaitu menganggap dirinya setara dengan pelayannya. Seorang pastor juga mengingatkan untuk tidak membanggakan kekuasaannya, karena hal itu adalah karunia Tuhan. Rasul Paulus juga memperingatkan para majikan yang ada di jemaat Efesus tentang hal yang sama. Jadi nasihat terbaik untuk para majikan adalah dia harus menempatkan dirinya seolah-olah dia sederajat dengan bawahannya gitu. Mungkin dia sederajat, dia memiliki pembantu atau mungkin memiliki karyawan ya di rumahnya atau di perusahaannya. Dia perlu menempatkan dirinya seakan-akan setara dengan mereka, sehingga dia tidak perlu jangan sampai dia merasa bangga dengan kekuasaannya dan menjadi sombong sehingga melakukan berbagai kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi dia perlu merasa bahwa ketika dia diangkat menjadi seorang majikan atau seorang atasan, itu artinya itu merupakan satu karunia yang besar dari Tuhan, sehingga dia perlu belajar untuk
uh, menerapkannya dengan penuh kerendahan hati ya kepada bawahannya, tidak dengan kesombongan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menasihati orang yang bijak dan orang yang bodoh. Nah, ada orang yang bijak, ada juga orang yang bodoh. Nah, Salomo menyebutkan, jikalau si pencomong kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi bijak. Dalam Amsal 19 ayat 25. Jadi orang bijak atau orang yang pintar perlu dinasihati bahwa kebijakannya akan suatu saat itu akan berakhir dengan sia-sia kalau dia tidak takut kepada Tuhan. Jadi hal yang paling penting, nasihat penting untuk seorang yang pintar ya, mungkin jemaat yang kita temui yang mungkin memiliki pengetahuan yang di atas rata-rata, pengetahuan yang tinggi, dia harus dinasihatkan bahwa pengetahuannya itu memang adalah karunia Tuhan, tetapi dia harus berhati-hati menggunakan pengetahuannya, karena suatu saat nanti pengetahuan itu akan lenyap dan akan sia-sia. Yang tersisa hanyalah takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan dia karunia untuk memiliki pengetahuan, maka dia perlu menggunakan pengetahuannya itu dengan cara yang takut akan Tuhan. Bukan dengan pengetahuannya dia menciptakan hal-hal yang merugikan orang lain, tetapi justru dengan pengetahuannya dia belajar menciptakan hal-hal yang baik, yang memiliki pengaruh yang baik untuk sesamanya dan membuahkan kasih kepada Tuhan. Artinya disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Sebaliknya, kalau kepada orang yang bodoh, nasihat apa yang perlu diberikan kepada orang yang bodoh adalah kita harus menunjukkan bahwa menurut Gregory bahwa orang yang bodoh akan kita harus memberi nasihat bahwa ada berbagai macam pengetahuan yang harus mendapat dorongan berupa bujukan untuk mencari tahu apa yang tidak mereka ketahui. Jadi teguran yang keras hanya akan membuatnya semakin menjauh dari pengetahuan. Mencari hikmat sejati yang berasal dari Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk kebijaksanaan. Dalam Matius 6 ayat 33. Jadi tadi kepada orang yang pintar adalah memberikan mereka nasihat untuk takut akan Tuhan. Sebaliknya untuk orang yang bodoh harus diberikan nasihat supaya mereka harus berusaha untuk mencari sumber pengetahuan gitu, mencari hikmat yang sejati yang berasal dari Allah, yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Jadi kepada orang yang bodoh kita harus, ini dikatakan tadi, kita harus dengan bujukan, dengan dorongan. Jadi nasihat yang diberikan kepada mereka adalah harus dengan dorongan, dengan bujukan yang baik, yang lembut, supaya mereka terdorong untuk mau mempelajari hal-hal yang belum mereka ketahui. Dan bagaimana cara untuk mereka mencarinya, yaitu dengan bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebijaksanaan, sehingga dia akan memberikan mereka, membukakan pikiran mereka untuk mengerti hal-hal hikmat-hikmat, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin selama ini belum mereka ketahui. Nah, itu untuk orang yang bijak dan orang yang bodoh. Selanjutnya adalah orang yang tidak tahu malu dan orang yang pemalu. Nah, nasihat seperti apa yang harus diberikan oleh seorang pastor untuk orang yang tidak tahu malu dan orang yang pemalu gitu. Nah, Salomo berkata dalam Amsal 17 ayat 10, satu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Jadi dengan begitu Gregory menyarankan agar seorang pastor itu memberikan teguran yang keras dan menyentuh hati dan kesalahan secara langsung. Jadi dalam menasihati orang yang di sini sebutannya orang yang tidak tahu malu atau terlalu berani sehingga berlaku semena-mena gitu, sesukanya dalam melakukan segala sesuatu, ya sesukanya dia gitu, melewati batas-batas yang seharusnya dia jaga gitu. Nah, pastor harus memberikan mereka teguran bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, apa yang dia lakukan itu udah menyentuh hati, tetapi teguran yang diberikan adalah teguran yang keras gitu, jangan teguran yang teguran yang lunak, tetapi di sini katakan perlu teguran yang keras dan harus langsung menegur kesalahannya secara langsung gitu. Kalau dia merasa dia melakukan kesalahan tetapi di tempat yang umum atau semena-mena sesukanya dia, semuanya keinginannya dia, maka pastor perlu memberikan teguran yang keras
Sebaliknya justru bagi seorang pemalu, apa yang perlu dilakukan bagi seorang pemalu? Nasihat seperti apa yang cocok buat mereka? Bagi orang pemalu itu awalnya dia malu karena dia memiliki ketidakberanian untuk mengutarakan pendapatnya di hadapan umum. Karena mungkin dia merasa ada ketidakpercayaan, merasa pesimis, dirinya tidak layak untuk mengatakan pendapatnya di depan umum, maka seorang pastor perlu memberikan pujian dan penghargaan. Ya, karena bagi seorang pemalu itu paling penting, nasihat yang bijak buat mereka adalah memberikan pujian. Ketika mereka mendapat pujian, kita juga harus memberikan kata-kata penegasan akan segala hal yang baik yang telah mereka lakukan kepada sesamanya maupun kepada Allah. Jadi kita harus terus memuji ya, ketika kita melihat pastor melihat ada hal baik yang seorang pemalu bisa lakukan gitu, hal baik ketika mungkin dia melakukan hal kecil, kebaikan kecil seperti memberi kepada sesama. Nah, kita sebagai seorang pastor harus memuji gitu, memuji tindakan-tindakan, sikap-sikapnya seperti itu, sehingga dengan begitu dia dapat terdorong, dia dapat memiliki rasa optimis sedikit demi sedikit, dia mendapatkan keberanian untuk bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik di hadapan umum, dan juga dia bisa keluar dari rasa ketidakpercayaan dirinya. Seperti contohnya ketika pujian yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 10. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menasihati orang yang terlalu optimis dan bagaimana menasihati orang yang terlalu pesimis. Nah, dalam pelayanan kita pasti akan menemukan orang-orang yang seperti ini, orang-orang dengan dua model seperti ini. Metode yang terbaik yang perlu dilakukan seorang pastor untuk menghadapi orang yang optimis adalah berikan dia keraguan atas apa yang selama ini dianggap benar gitu. Karena orang yang optimis secara berlebihan di sini bisa membawa mereka terjumus dalam keras kepala ya. Selalu menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar, dirinya yang paling benar, sehingga sebagai seorang pastor harus memberikan mereka keraguan gitu. Keraguan maksudnya bukan menyalahkan pendapatnya, tetapi pastor harus memberitahu mereka bahwa coba mereka mengevaluasi lagi pendapat mereka. Apakah yang mereka pertahankan, keyakinan yang mereka pegang selama ini yang mereka anggap benar, apakah itu udah benar-benar itu merupakan hal yang benar atau itu justru hal yang salah. Karena kalau itu adalah hal yang salah dan dia selalu menganggap hal itu adalah benar, berarti itu dia sudah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa tanpa dia sadari. Hal yang mungkin selama ini dia pegang itu benar, dia tahu itu benar, justru itu adalah hal yang salah. Kalau jika pastor tidak pernah menegur mereka, tidak pernah memberikan nasihat seperti itu, maka lama-kelamaan dia akan terus merasa bahwa hal itu benar tapi sebenarnya salah, dan sampai ujung-ujungnya dia akan terus hidup dalam keyakinan yang salah, dan itu pasti akan mempengaruhi kehidupannya. Dan itu merupakan tanggung jawab seorang pastor, karena seorang pastor bertanggung jawab untuk membawanya dalam kebenaran. Kemudian menurut Calvin Solarupa, dia menambahkan di sini bahwa pengabdian yang tulus untuk melayani itu penting untuk dipertahankan dalam hal ini. Belajar memberikan penguatan atas apa yang sudah diyakini dan perenungan dan pertimbangan yang matang agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang pesimistik. Nah, tadi kepada orang optimis, sedangkan kepada seorang yang pesimis, seorang pastor harus memberikan keyakinan bahwa pada kebenaran yang selama ini mungkin dia takut untuk meyakini sesuatu hal yang benar. Tetapi seorang pastor harus belajar untuk memberikan pencerahan bahwa hal ini adalah hal yang benar. Jadi dia perlu untuk berpegang pada hal yang benar gitu, sehingga dia tidak terlalu pesimis dan ragu-ragu dalam melakukan segala sesuatu. Tapi dia harus belajar untuk selalu pesimis dan memegang apa yang dia yakini.
Kemudian selanjutnya adalah nasihat seorang pastor kepada orang yang tidak sabar dan orang yang sabar. Gregory menyebutkan kesabaran adalah seperti sebuah kebijaksanaan. Kesabaran juga dapat menolong seseorang memiliki kehidupan yang tenang karena mampu bertahan. Jadi orang yang tidak sabar akan melakukan segala sesuatu secara tergesa-gesa hingga pada akhirnya melakukan banyak kesalahan. Oleh sebab itu seorang pastor perlu memberikan peringatan untuk belajar mempertimbangkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum berkata dan bertindak. Nah, jadi di sini jelas dikatakan bahwa seorang pastor, nasihat yang bijak dari seorang pastor untuk orang yang tidak sabar adalah mengajarkan bahwa kesabaran adalah suatu bentuk kebijaksanaan dan dengan kesabaran akan membuat kehidupan menjadi tenang. Dan kehidupan yang tenang akan membuat seseorang mampu untuk bertahan menghadapi segala hal dalam hidupnya. Oleh sebab itu pastor harus mengingatkan mereka untuk lebih banyak bersabar. Karena kalau terburu-buru maka biasanya segala sesuatu yang kita lakukan terburu-buru tanpa berpikir panjang bisa jadi itu adalah kesalahan, bisa menimbulkan kesalahan dan lain sebagainya tanpa kita sadari dan bisa merugikan banyak orang lain. Kita menasihati kesabaran bisa dalam banyak hal, bisa dalam kesabaran untuk bertindak, kesabaran untuk berbicara dan lain sebagainya. Itu perlu dipertimbangkan dahulu sebelum berkata atau bertindak. Kemudian bagi orang yang baik hati dan orang yang iri hati. Nah, nasihat seperti apa atau nasihat bijak seperti apa yang perlu diberikan oleh seorang pastor kepada orang yang baik hati dan orang yang iri hati? Kepada orang yang baik hati, menurut Salomo, iri hati menimbulkan penderitaan pada tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam Amsal 14 ayat 30. Gregory menyebutkan mereka sebagai orang yang buta, artinya orang yang iri hati ini seperti orang yang buta. Nasihat seorang pastor seharusnya menjadi cahaya menyadarkan orang yang iri hati bahwa belajar mensyukuri apa yang dimiliki, ketimbang iri hati atas apa yang ada pada orang lain. Akan tetapi terkadang sebaliknya, kebaikan hati yang berlebihan akan membuat seseorang menjadi pasif terhadap dirinya. Nah, jadi ini merupakan dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan bahwa iri hati itu bisa membusukkan tulang. Jadi orang yang berjalan dalam iri hati itu seperti orang yang berjalan seperti orang buta, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Dia tidak bisa melihat kebenaran yang seharusnya dia lakukan. Dan oleh sebab itu pastor harus memberikan nasihat bahwa orang iri hati harus perlu lebih banyak berlatih untuk mensyukuri apa yang sudah dia miliki daripada menginginkan atau memiliki rasa yang ingin memiliki apa yang orang lain miliki gitu. Jadi harus perlu mendapat nasihat untuk perlu banyak berlatih diri untuk lebih banyak bersyukur gitu. Tetapi nasihat kepada orang yang baik hati juga perlu gitu, karena kadang kebaikan yang berlebihan itu akan membuat jemaat itu merasa pasif dengan dirinya sendiri. Pasif seperti apa? Jadi seorang pastor ini dia perlu memberikan nasihat yang mendorong mereka tuh terlibat aktif dalam mengerjakan hal-hal baik yang diperjuangkan dalam kehidupan orang lain. Jadi orang yang baik hati itu sudah bagus tindakannya, tetapi seorang pastor harus perlu memberikan kesadaran supaya mereka harus lebih aktif lagi dalam melakukan kebaikan-kebaikan, terus melakukan kebaikan-kebaikan yang kepada orang lain, kepada sesama maupun kepada Tuhan. Jangan merasa diri sudah cukup atau mungkin cepat menyerah gitu dan lain sebagainya, merasa mungkin kebaikan diberikan mungkin tidak terbalaskan, tetapi harus belajar untuk terus aktif melakukan kebaikan itu. Kemudian selanjutnya adalah nasihat untuk orang yang tulus dan orang yang bijak. Nah, nasihat yang bijak untuk orang yang tulus.
Orang yang tulus umumnya itu terbiasa untuk tidak menyimpan kebenaran dengan alasan apapun. Akan tetapi terkadang sikap ini atau ketulusan yang bisa dikatakan secara berlebihan itu dapat menjadi celah yang mendatangkan penipuan sehingga merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu nasihat yang cocok untuk orang-orang yang tulus adalah jadilah tulus sekaligus cerdik gitu. Seperti dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi orang yang tulus memang baik, tetapi harus ditambahkan dengan cerdik. Jangan supaya tidak tergoda, tidak terperangkap dalam penipuan. Kemudian selanjutnya adalah orang yang licik. Ya, orang yang licik ya berarti sebaliknya dari orang yang tulus, artinya orang yang tidak tulus. Untuk orang yang licik itu cenderung mereka menjadi orang yang munafik gitu ya, karena licik jadi kelihatan munafik. Jadi orang yang licik ini akan berusaha mencari perlindungan untuk menutupi kesalahannya. Salah satu cara yang dilakukan yaitu kadang dengan membentengi diri dengan kebohongan. Oleh sebab itu, pastor harus menasihati mereka untuk berlindung pada kebenaran sebagai pertahanan hidup yang sejati. Jadi, pastor perlu mengingatkan orang yang licik atau orang yang tidak tulus ini bahwa ketidaktulusan itu akan membuat dirinya terjebak dalam kemunafikan, dan kemunafikan ini akan membuat dia menutupi hal-hal yang salah dalam dirinya dengan mengatakan hal-hal yang sebaliknya. Dia mencoba menutupi dirinya seakan-akan seolah-olah terlihat benar walaupun sebenarnya dia salah. Nah, jadi seorang pastor harus mengingatkan dia untuk bertahan dan berlindung bukan kepada kebohongan, tetapi berlindunglah kepada kebenaran yang sejati, yaitu kepada Kristus. Saat ini kita masuk dalam strategi yang ke-12, yaitu tentang nasihat seorang pastor kepada orang yang sehat dan orang yang sakit. Nah, kesehatan adalah hadiah dari Allah kepada umat manusia. Oleh sebab itu, seorang pastor harus mengingatkan orang yang sehat agar menghargai hadiah tersebut dengan cara mempergunakan tubuhnya yang sehat untuk melakukan kebenaran. Orang yang menggunakan tubuhnya untuk melakukan kejahatan sama halnya dengan dia telah menyalahgunakan, bakal menyanyiakan hadiah yang istimewa dari Tuhan, yaitu kesehatan. Bagi orang yang sakit, seorang pastor harus memberikan mereka nasihat bahwa orang yang sakit terjerat dalam penyakit jasmani akibat keberdosaannya perlu nasihati untuk mensyukuri penderitaan yang dialami sebagai teguran dari Tuhan. Rasul Paulus juga menekankan hal tersebut dalam Ibrani 12 ayat 5-6. Jadi bagi orang yang sakit, pastor perlu mengingatkan kepada mereka untuk menerima atau mensyukuri penderitaannya secara jasmani. Itu merupakan satu teguran dari Tuhan untuk dia semakin belajar untuk hidup, memperbaiki diri dan hidup di dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah nasihat bagi orang yang takut akan hukuman dan orang yang tidak takut akan hukuman. Orang yang takut pada hukuman harus dinasihati bahwa jika mereka ingin benar-benar bebas dari kejahatan, mereka harus takut akan hukuman yang kekal dibandingkan takut hanya kepada hukuman yang kelihatan atau hukuman yang sementara. Namun bukan berarti mereka harus hidup dalam ketakutan, tetapi tumbuh dengan merawat cinta kasih. Karena ada tertulis, kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Sehingga mereka, orang-orang yang takut akan hukuman ini akan belajar untuk bukan takut kepada hukuman yang sementara, tetapi dia dapat menghilangkan ketakutan. Dia harus justru lebih takut kepada hukuman yang ketika dia melakukan dosa, dan hukuman itu hukuman yang kekal, bukan hukuman yang sementara. Kemudian bagi orang-orang yang sama sekali tidak takut hukuman, nasihat yang penting buat mereka adalah mengingatkan mereka bahwa akan ada hukuman yang kekal atas kedurhakaan mereka. Karena orang-orang yang tidak takut akan hukuman sama halnya dengan orang-orang yang durhaka, sehingga mereka harus diberikan pukulan atau harus dipukuli dengan teguran yang lebih tajam secara proporsional karena mereka telah tumbuh keras. Jadi nasihat yang perlu diberikan buat mereka adalah nasihat yang keras.
bahwa kesalahan mereka, sikap mereka adalah sikap kedurhakaan, dan itu akan menimbulkan hukuman yang kekal, sehingga mereka perlu berubah dari kehidupannya yang durhaka kepada kebenaran Kristus dan belajar untuk menaati peraturan dan tidak takut kepada hukuman. Kemudian nasihat selanjutnya adalah nasihat kepada orang yang diam dan orang yang banyak bicara. Menurut Gregory, orang yang diam akan menderita lebih banyak kepedihan hati. Sebagian besar kesalahan akan meluap lebih luas dalam hati karena mereka menganggap diri mereka lebih aman dan tidak terlihat oleh pencari kesalahan. Kesalahan tersebut kemudian akan meluap ke pikiran sehingga menimbulkan kesombongan yang tersembunyi. Pastor perlu mendorong mereka untuk mengevaluasi motivasi yang terkandung dalam hatinya dan berhati-hati dengan apa yang dipikirkannya. Jadi orang yang diam, bagi orang yang diam ya, kadang kita menemukan orang-orang yang diam tanpa kita tahu, sebab orang yang diam mungkin memiliki banyak kepedihan hati. Mereka tidak ingin bicara karena menyimpan banyak sakit hati di dalam hatinya, sehingga lama-kelamaan kesalahan yang ada dalam hati yang tidak mereka keluarkan, tidak dibicarakan, itu akan tumbuh makin subur dalam hatinya, dan itu akan naik ke pikiran, kemudian akan membuat mereka merasa sombong. Jadi mereka diam, bisa jadi itu karena mereka memikirkan banyak sakit hati, banyak kepedihan hati, dan itu membuat mereka menjadi orang yang sombong. Jadi walaupun diam, tanpa kita tahu, kita menyimpan kesombongan dalam hati kita. Jadi pastor perlu mengingatkan mereka untuk meluapkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tersembunyi dan disembunyikan selama ini. Itu perlu berhati-hati. Kemudian bagi orang yang banyak bicara, dalam Amsal 25:28 bisa dikatakan bahwa kita harus menjaga lidah agar iblis tidak mengambil kesempatan untuk mencakutukannya. Karena dari lidah kebanyakan juga kita jatuh karena kata-kata yang tidak baik gitu, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, dan kata-kata yang membuat kata-kata yang membunuh orang lain. Kita dapat membunuh orang lain dengan kata-kata kita. Oleh sebab itu seorang pastor harus memberikan mereka nasihat yang bijak untuk menahan lidahnya sampai saatnya untuk berbicara. Seperti dalam Pengkhotbah 20 ayat 7 saya katakan, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Jadi ada waktunya untuk berdiam diri, ada waktunya untuk berbicara, ada waktunya untuk mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yakobus juga mengingatkan bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kemudian selanjutnya nasihat untuk orang yang malas dan orang yang rajin. Bagi si pemalas harus diingatkan bahwa seringkali mereka tidak melakukan suatu kebaikan pada waktu yang tepat. Akibatnya timbul penyesalan ketika mereka ingin melakukannya, namun sudah terlambat. Salomo mengibaratkan orang malas seperti seorang yang tertidur lelap dalam kelaparan. Amsal 19 ayat 15. Jadi orang yang malas perlu diingatkan atau dinasihati seorang pastor bahwa kadang ketika seseorang terlalu malas dan terlalu tidak ingin melakukan segala sesuatu gitu, bermalas-malasan, tanpa dia sadar dia sudah melewatkan banyak kebaikan-kebaikan kecil yang harusnya dia lakukan pada saat itu, sehingga pada akhir-akhirnya dia akan mengalami penyesalan gitu, penyesalan karena mungkin hidupnya berada dalam kejatuhan, kemiskinan gitu, merasa ada dalam kemiskinan, dia menyesali di kemudian hari ya. Jadi dia harus diingatkan untuk belajar untuk melakukan hal-hal yang masih bisa dikerjakan sebelum waktunya terlambat dan hanya ada penyesalan. Bagi orang sebaiknya beri orang rajin, seorang pastor harus memberikan nasihat untuk memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak terlalu menganggap melakukan kerajinannya itu dengan tergesa-gesa gitu, untuk mencapai tujuan yang besar gitu. Karena terkadang orang yang terlalu rajin, contohnya rajin untuk mencari uang atau mencari nafkah atau hal sebagainya, dia bisa saja itu bisa menjerat dia untuk mencari semua itu dengan cara yang instan, dan ada banyak dosa-dosa yang bisa menjerat pikirannya gitu. Sehingga jangan terlalu memikirkan tujuan yang melimpah atau hasil yang luar biasa, tetapi dia perlu menyeimbangkan hati dan pikirannya untuk melakukannya dengan penuh kewaspadaan supaya tidak jatuh dalam dosa. Kemudian kepada orang lemah lembut dan orang yang bersemangat. Kepada orang yang lemah lembut,
orang yang berlemah lembut, orang yang lemah lembut secara berlebihan. Nah, lemah lembut secara berlebihan itu disamaartikan dengan kelambanan atau kelambanan, dan kemudian disamaartikan juga dengan kemalasan. Jadi lemah lembut yang terlalu berlebihan itu dapat menuju kepada kemalasan. Oleh sebab itu pastor harus menasihat orang yang lemah lembut supaya belajar menambahkan ketegasan dalam kelembutannya. Sebaliknya terhadap orang yang bersemangat, pastor perlu memberikan teguran untuk melengkapi semangatnya. Jadi semangat udah cukup baik, tetapi perlu ditambah dengan roh kelemah lembutan. Sebab semangat yang disertai dengan gairah yang berlebihan bisa juga merugikan, karena dapat menimbulkan amarah yang merusak dan merugikan orang lain. Jadi seperti contohnya dalam Alkitab, amarah Nabal mengantarnya pada kematian setelah mendengar perkataan istrinya. Dan 1 Samuel 25 ayat 37. Jadi semangat harus ditambah dengan kelemah lembutan. Kemudian orang yang rendah hati dan orang yang angkuh. Nasihat terbaik untuk orang yang rendah hati di sini dalam Lukas 18 ayat 14 dikatakan bahwa biarlah orang yang rendah hati mendengar dari suara kebenaran, bahwa setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Biarlah orang yang rendah hati mendengar, Allah menghormati hal-hal yang dilakukan dengan kerendahan hati. Hal tersebut juga mencerminkan karakter Yesus sebagai Allah yang merendahkan dirinya, bahkan mengorbankan dirinya untuk melayani orang berdosa. Jadi bagi orang yang rendah hati harus dinasihati bahwa kerendahan hatinya adalah perbuatan yang baik, karena itu mencerminkan pelayanan Kristus di muka bumi ini. Sedangkan nasihat untuk jadi perlu dikembangkan kerendahan hati yang sudah dia miliki. Sedangkan orang yang angkuh atau orang merasa sombong, dia harus kepada orang yang angkuh perlu diberitahu bahwa ketika mereka sombong atau merasa angkuh, maka pada saat yang sama mereka seakan-akan sederajat atau setara posisinya dengan iblis. Jadi seorang pastor memberikan teguran secara perlahan namun mendalam. Nasihat yang terbaik bagi orang yang angkuh dapat digambarkan seperti mengalus ekor kuda yang terlepas dengan memberikan halusan lembut namun memberikan cambukan setelah biar hasil didekati. Jadi seorang pastor harus perlu dengan lembut memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik, dan juga mengingatkan bahwa bahwa akhir dari kesombongannya itu akan membawa dia dalam kecelakaan, sehingga dia boleh belajar untuk rendah hati. Bagi orang yang keras kepala dan bimbang, orang keras kepala harus nasihati untuk mengakui keangkuhan pikiran mereka dengan belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri. Jadi Gregory juga menyebut orang bimbang adalah orang yang bertindak sembrono dalam menjalani kehidupan. Jadi orang yang keras kepala harus nasihati untuk belajar untuk mengalah kepada dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang harus mengalah kepada pendapatnya sendiri, dan kita harus belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Gitu. Karena dikatakan sini mungkin bisa saja apa yang kita pertahankan itu adalah hal yang salah. Kemudian bagi orang yang bimbang, Gregory menyatakan bahwa orang bimbang itu seperti orang yang sembrono atau orang yang asal-asalan dalam menjalani kehidupan, karena dia menjalani kehidupan tanpa tahu mana yang harus dia pilih. Dia bingung antara ya atau tidak gitu, sehingga dikatakan seperti orang yang asal-asalan dan tanpa tujuan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab itu orang bimbang harus belajar untuk menghargai kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Pastor harus menasihati orang yang bimbang untuk berdiri pada keyakinan iman yang dipegang teguh dan belajar untuk meneladani Kristus. Kemudian selanjutnya adalah orang yang rakus dan orang yang berpantang pada makanan. Orang yang rakus, nasihat apa bagi yang paling bijak untuk orang yang rakus? Seorang pastor harus mengingatkan orang yang rakus untuk belajar mengontrol diri sendiri. Karena di sini dijelaskan oleh Gregory bahwa berbicara berlebihan, ketelodoran, tingkah laku dan bejat mengiringi orang yang rakus. Salah satu contohnya orang kaya yang makan dan minum secara berlebihan kemudian menghina Lazarus. Nah, sedangkan orang yang rakus itu perlu nasihati untuk menahan dirinya, karena ketika makan secara berlebihan, menginginkan kekayaan secara berlebihan akan cenderung membawa seseorang untuk menghina orang lain dan membuat dirinya berdosa karena hal itu. Sedangkan orang yang terlalu berpantang pada makanan atau terlalu menjaga dirinya untuk selalu menjaga dirinya untuk berpantang, artinya tidak ingin makan itu, tidak ingin makan yang lain gitu sebagainya. Awalnya mungkin kelihatan
baik-baik dan itu hal yang baik, tetapi itu menurut Gregory dapat menjerat seseorang untuk jatuh dalam dosa ketidaksabaran sehingga berakhir juga pada kesalahan yang sama, yaitu kesombongan. Sebagai manusia pertama jatuh karena pemuasan keinginan perut gitu. Sebab itu pastor harus menasihatkan orang berpantang. Mereka harus menawarkan kepada Allah suatu pantangan yang menyenangkan Dia. Salah satunya itu dengan memberikan makanan di pantang kepada orang miskin. Nah, pada awalnya bertujuan untuk membuktikan kerendahan hati, misalnya orang berpuasa, tetapi pada akhir-akhirnya itu dapat membuahkan kesombongan. Ya. Jadi kalau dikatakan Gregory, jika kita berpantang, maka berpantanglah kepada makanan, tapi makanan itu harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga cara kita berpantang pada makanan itu menyenangkan hati Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah orang yang suka memberi dan orang yang suka merebut milik orang lain. Orang yang suka memberi perlu nasihati agar tidak merasa harus menghargai dan memuji diri atas dukungan yang telah diberikan kepada orang lain. Karena firman Tuhan berkata, jangan biarkan tangan kirimu tahu kebaikan apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Nah, prinsip hidup memberi merupakan kewajiban bagi orang percaya. Nah, jadi orang yang memberi harus dinasihati untuk tidak berbangga diri dengan apa yang dia berikan kepada orang lain. Gitu. Jadi tidak merasa diri, tidak membanggakan dirinya sendiri, tetapi dia justru harus terus belajar untuk memahami bahwa dia memberi karena Tuhan sudah memberi kepada dirinya, sehingga itu merupakan satu kewajiban dia untuk memberi, bukan satu hal yang bisa dia banggakan dalam hidup ini. Kemudian bagi orang yang suka merebut milik orang lain, itu harus dinasihatkan bahwa ketika dia merebut milik orang lain, itu sama saja dia sedang kehilangan warisan atau berkat yang akan dia terima di kekekalan. Jadi karena harta yang dimiliki oleh orang lain atau kelebihan yang dimiliki orang lain itu merupakan karunia Tuhan. Jadi jika ada seseorang atau jemaat yang suka merebut, mengambil, mengingini milik hak orang lain, maka sama saja dia sedang mengurangi hartanya yang sedang ada di surga. Kemudian selanjutnya adalah orang yang menyimpan harta bagi diri sendiri dan orang yang memberi namun sambil merebut milik orang lain. Bagi orang yang menyimpan harta bagi diri sendiri harus diberikan pemahaman bahwa bumi dianugerahkan kepada semua manusia sehingga hasilnya harus dinikmati bersama. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kerelaan hati untuk berbagi makanan dengan fakir miskin. Hal ini membuktikan hilangnya kasih Allah sebab kepedulian terhadap sesama adalah simbol kepedulian kepada Tuhan. Jadi orang yang terlalu pelit ya, atau mungkin sama halnya seperti orang yang pelit, terlalu menyimpan harta hanya untuk dirinya sendiri, harus nasihati bahwa Tuhan menciptakan dunia ini untuk dinikmati semua orang, sehingga semua berkat yang ada dunia ini harus dinikmati secara bersama-sama, bukan hanya untuk diri sendiri gitu, tetapi untuk orang lain, sehingga dia harus belajar untuk lebih mengasihi orang lain, lebih berbagi dengan orang lain. Tetapi kepada orang yang memberi sambil merebut milik orang lain harus nasihati untuk belajar bagaimana menjaga apa yang menjadi milik mereka secara wajar, sehingga tidak berjuang mendapatkan apa yang menjadi milik orang lain. Dengan begitu ia tidak semakan dengan orang hanya berhasil menghitung pemberiannya namun gagal menghitung kebaikan yang telah ia terima. Stephen Tong menyebutkan sebagai pencuri karena menghilangkan hak kepemilikan orang lain. Selanjutnya adalah nasihat bagi orang yang tidak suka berdamai dan orang yang suka berdamai. Bagi orang yang tidak suka berdamai harus diperingati bahwa tanpa persatuan yang sesama maka sia-sialah kebijaksanaan dan kemampuan yang mereka miliki selama ini. Karena perselisihan adalah tanda ketiadaan damai dan kasih. Dan hidup tanpa kasih mendatangkan perpecahan dan hukuman kekal. Sebaliknya bagi orang yang tidak suka berdamai harus dinasihatkan oleh seorang pastor atau harus diperingatkan bahwa sikap atau sifat yang tidak ingin berdamai dengan sesama itu sama saja dengan ketiadaan kasih. Dan ketiadaan kasih itu akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan ujung-ujungnya adalah hukuman yang kekal. Kemudian selanjutnya sebaiknya bagi orang yang suka berdamai dikatakan
pastor perlu memberikan nasihat kepada mereka untuk saling menegur kesalahan sesamanya. Jangan merasa takut jika nantinya dijauhi atau ditolak. Bila hal yang terjadi, hendaklah tidak mempengaruhi kedamaian yang ada dalam hatimu. Jadi orang yang suka berdamai itu sudah baik, tetapi harus dinasihati lagi bahwa jangan sampai karena terpengaruh atau terlalu memiliki keyakinan untuk selalu berdamai tanpa dia sadar bahwa hal yang salah pun dia ingin menerimanya dengan alasan damai gitu. Tetapi ada hal yang harus dijauhi dan ditolak seperti kesalahan-kesalahan, kompromi terhadap kejahatan, itu hal-hal yang harus dia tolak gitu. Kemudian orang yang menabur perselisihan dan kedamaian. Bagi orang yang suka menabur perselisihan, itu disamakan dengan orang yang seperti menabur benih lalang di antara gandum, sehingga ujung-ujungnya mereka pasti akan berakhir dalam kebinasaan. Jadi mereka perlu mendengarkan bahwa satu kesalahan kecil yang telah diperbuat akan menghapus semua kebaikan di hati semua orang yang melihatnya. Sedangkan sebaliknya, bagi orang yang menabur kedamaian perlu waspada dengan siapa yang membagikan kedamaian tersebut. Jangan sampai dia senang menabur kedamaian tanpa dia sadar yang dihadapi adalah orang-orang yang suka menabur kejahatan. Maka ia harus memberanikan diri untuk menolak menabur benih sekalipun dengan alasan kedamaian. Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk mengajaknya untuk berbuat jahat, dia harus berani menolaknya. Jangan terus-terusan untuk selalu menabur hal-hal yang bersifat kedamaian hanya untuk berdamai dengan orang itu, sehingga lama-kelamaan dia bisa terjerumus mengikuti orang itu untuk giat menabur kejahatan juga. Jadi dia harus menolak dan menjauhi orang-orang tertentu. Kemudian orang yang salah mengerti kebenaran Alkitab dan orang yang mengerti tetapi tidak memiliki kerendahan hati. Bagi orang yang salah mengerti kebenaran Alkitab, perlu dinasihati bahwa kebenaran dalam Alkitab justru adalah lentera yang menerangi jalan kehidupan, sehingga secara tidak langsung hal-hal ini menjadi pengetahuan, bukan hanya menjadi pengetahuan tetapi perlu dilakukan. Jadi tidak hanya membimbing orang lain dalam kemuliaan kebenaran, namun menolak kebenaran untuk diri sendiri. Jadi orang yang mengerti tetapi tidak memiliki kerendahan hati itu harus dinasihati bahwa kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang diajarkan, tetapi sesuatu yang harus menjadi kebenaran dan cahaya buat diri kita sendiri gitu. Jadi bagi orang yang mengerti kebenaran, ya, memahami Alkitab gitu, tetapi tidak memiliki kerendahan hati, itu akan terjerumus dalam dosa kesombongan. Jadi seorang pastor harus memberikan nasihat seperti seorang dokter, seperti gambaran seorang dokter yang terampil mengobati orang lain. Jadi terampil mengobati orang lain, namun harus juga mengobati diri sendiri. Karena kalau misalnya kita hanya memahami kebenaran namun tidak memiliki kehidupan yang benar, tidak belajar untuk hidup benar, maka sama saja kita seperti seorang dokter yang mengobati orang lain tetapi kita mencelakakan diri kita sendiri dengan racun. Kemudian selanjutnya, orang yang menolak pelayanan khotbah karena merasa ketidaklayakan yang berlebihan, dan orang yang menerimanya dengan terpaksa. Nah, orang yang menolak, ini nasihat bagi pastor juga bisa ya, bahwa orang yang menolak pelayanan khotbah karena merasa ketidaklayakan yang berlebihan atau merasa pesimis harus nasihati agar tidak selalu menjadikan hal-hal kecil sebagai alasan untuk membatalkan hal-hal yang besar seperti pelayanan. Ya, karena pelayanan adalah hal yang paling penting, adalah melayani jiwa-jiwa. Jadi ketika melakukan pelayanan, kita tidak boleh melakukannya dengan menolaknya karena perasaan malu atau merasa pesimis, merasa belum bisa dan lain sebagainya. Karena kita harus ingat yang kita lakukan ini adalah hal yang besar dan kita harus berani melakukannya tanpa memperhitungkan perasaan-perasaan pribadi yang membuat kita tidak mau melakukan hal-hal yang besar itu bagi Tuhan. Karena kalau kita
berkhotbah tapi kita merasa tidak layak, maka kita disamakan seperti orang dokter yang hanya memiliki pengetahuan, memiliki obat-obat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang berbahaya mungkin, atau penyakit-penyakit dalam, sebagai pastor mungkin penyakit-penyakit dosa dalam jiwa-jiwa jemaat, tetapi kita hanya menyimpan obat-obat yang berharga itu, menyimpan kebenaran itu hanya untuk diri kita sendiri, dan kita mengabaikan keselamatan jiwa-jiwa yang sedang sekarat karena dosa. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang yang berhasil dan orang yang tidak ingin melakukan apa-apa. Bagi orang yang berhasil mendapatkan semua keinginannya di dunia, harus diingatkan untuk menjaga diri dari hukuman yang nantinya akan datang dalam kekekalan. Mereka harus mereka harus senantiasa memperhatikan harta surgawi di samping kesenangan yang telah diperoleh dari dunia. Jadi bagi orang yang sudah berhasil perlu dinasihati untuk terus berjuang, bahwa kesuksesan yang terpenting bukan hanya yang ada di dunia, tetapi kesuksesan mereka perlu merasa puas juga, atau perlu terus mengejar harta-harta surgawi atau kesuksesan surgawi, yang itu lebih penting daripada kesuksesan yang mereka rasakan di dunia, karena dunia hanya memberikan harta kesenangan sementara. Kemudian orang yang sudah menikah dan orang yang tidak menikah atau lajang. Nah, nasihat bagi orang yang sudah menikah yaitu supaya mereka harus perlu menjalin kebaikan bersama pasangan di dunia dengan rasa tanggung jawab yang besar kepada Allah. Itu. Tetapi jika ia memiliki hal-hal yang ada di dunia untuk melayani perjalanannya, biarkan ia berharap untuk hal-hal yang dari Allah sebagai buah dari akhir perjalanannya. Jadi pastor perlu memberikan dorongan bagi orang yang sudah menikah untuk terus berbagi kebaikan dengan pasangannya yang ada di dunia, selain berbagi kasih dan melaksanakan tanggung jawabnya mungkin sebagai seorang istri kepada keluarganya, sebagai seorang suami, sebagai istri kepada suaminya, seorang suami kepada istrinya. Dia harus menjalankan tanggung jawab itu seperti dia menjalankannya kepada Tuhan. Tapi jika ada orang-orang atau jemaat yang mungkin tidak menikah atau lajang, itu perlu dinasihati bahwa dalam perjalanannya, dalam kehidupan ini selama melajang, dia harus menanamkan atau perlu berharap terus kepada Allah, dan dia harus menjadikan Allah sebagai tujuan atau akhir dari perjalanannya. Jadi pastor perlu menasihati agar orang melajang yang tidak mampu menahan keinginannya untuk mengikat diri di dalam pernikahan. Jadi jika ada orang-orang melajang tetapi tidak mampu untuk bisa melakukannya dengan baik, dia bisa mengikat diri dalam pernikahan gitu. Dengan demikian seorang tidak akan terjerumus ke dalam dosa percabulan yang mendatangkan hukuman dari Tuhan. Kemudian orang yang berdosa karena nafsu daging dan orang yang mampu mengendalikannya. Dalam Galatia 1:4, Rasul Paulus menggambarkan keberadaan dunia yang begitu jahat dan selalu berusaha memisahkan orang percaya dari Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang pengorbanan Kristus yang sanggup melepaskan manusia dari dosa. Dengan alasan ini, setiap orang yang telah menerima karunia pengampunan dosa harusnya tidak lagi melakukan dosa yang sama. Jadi ini merupakan suatu perintah ilahi yang menjadi sebuah anugerah dari Allah. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu harus menahan diri dalam keadaan rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Karena terkadang orang yang mungkin dianggap hina justru dianggap benar di hadapan Allah. Seperti halnya doa pemungut cukai yang didengarkan oleh Allah. Dengan demikian, mereka yang tidak melakukan kesalahan harus nasihati untuk menjalani kehidupan dengan mengasihi Tuhan dan sesama dengan kerendahan hati. Selanjutnya, orang yang menyesali dosa perbuatan dan orang yang menyesali dosa pemikiran. Nah, pastor perlu nasihati orang yang terkadang menyesal. Mungkin ada orang-orang jemaat mungkin yang menyesal karena telah melakukan dosa perbuatan, akhirnya dosa yang terlihat oleh orang banyak gitu, atau diketahui orang banyak. Tetapi ada juga dosa yang hanya ada dalam pikiran kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu gitu. Seorang pastor harus mengingatkan mereka untuk menasihatkan bahwa dosa yang tersimpan di pikiran dan dosa yang terbukti atau dilihat oleh orang lain itu sama besarnya gitu. Jadi dua-duanya butuh pengampunan dari Tuhan. Jadi mereka harus perlu berjaga-jaga.
Jangan yang merasa dosanya hanya di pikiran tidak terlalu besar sehingga dia bisa dengan senyamannya, tetapi dia harus berpikir bahwa semua dosa baik dari pikiran maupun dalam perbuatan sama-sama memperoleh upah yang sama, yaitu hukuman dan penghakiman yang kekal. Kemudian selanjutnya adalah orang menyesali dosanya tapi tidak ingin melepaskannya, dan orang meninggalkan dosanya tapi tidak menyesalinya. Bagi orang menyesali dosanya tapi tidak ingin melepaskannya, Rasul Petrus pernah mengingatkan bahwa anjing kembali ke dalam muntahnya dan babi mandi kembali ke dalam kubangannya, dan 2 Petrus 2 ayat 22. Jadi bagi orang yang menyesali dosanya tapi tidak ingin melepaskan, dia sama dengan seekor anjing yang kembali lagi ke muntahnya. Jadi seakan-akan dia sudah menyucikan dirinya tetapi dia kembali lagi ke tempatnya, ke dalam dosanya. Jadi seharusnya dia harus belajar untuk menyingkirkan dosa itu, menolak dosa itu, dan tidak perlu melakukannya lagi. Dan kalau dia terus-terus melakukan itu, dia sama saja melakukan Allah sebagai musuhnya. Karena ketika dia sudah berbalik kepada Allah, bertobat, dia masih kembali lagi ke dalam dosanya. Sehingga itu membuat ada bertobat, kemudian tidak, bertobat, tidak, dia selalu bolak-balik kepada kehidupan yang lama. Kemudian kasih Allah hadir untuk menyembuhkan semua luka dosa manusia. Dengan alasan inilah orang yang sudah meninggalkan dosanya, yang sudah melakukan dosa ya, tidak perlu sesali dosanya lagi. Orang yang meninggalkan dosanya artinya perlu menyesali dosanya. Karena jika kita melakukan dosa tapi kita tidak benar-benar menyesalinya dengan air mata kepada hadapan Tuhan, kita tidak benar-benar bertobat, kita bisa bahkan orang yang terjatuh tetapi tidak mau melewati proses rasa sakit. Jadi kita perlu merasakan penyesalan di hadapan Tuhan, merasakan diri kita berdosa dan berubah untuk bertobat ya. Kemudian orang yang memuji hal-hal melanggar hukum secara sadar, dan orang menghindari pelanggaran namun tetap melakukannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan kemudian dengan berani dibicarakan di depan umum akan mengundang banyak hal yang lebih buruk. Jadi salah satunya orang lain yang mendengar hal itu akan terdorong untuk berani melakukan dosa. Jadi orang yang melakukan dosa jangan semena-mena, harus nasihatkan supaya tidak terlalu semena-mena melakukan hal-hal dosanya di depan umum karena merasa terbiasa, dan mungkin karena merasa itu adalah hal yang normal. Karena hal itu, dosa itu atau kejahatan itu akan membuat orang lain untuk terlibat di dalamnya, mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama buruknya. Karena kebiasaan yang dilihat orang yang lain jika itu jahat, itu akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan hal yang jahat juga, sehingga kita merugikan orang lain. Kemudian orang yang menghindari pelanggaran tapi masih tetap melakukannya perlu nasihati bahwa mereka harus tetap bertanggung jawab, belajar untuk bertanggung jawab akan dirinya. Jika ia sudah menghindarinya tapi masih melakukannya, sama saja dia tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dan dia sudah menyanyiakan pengampunan yang sudah diberikan Tuhan atau pengetahuan. Jika kita tahu itu jahat, maka kita harus keluar dari situ. Jangan kita tahu itu jahat tapi kita terus-terusan melakukan itu. Itu harus dibereskan, karena sama saja kita menyanyiakan pengetahuan yang sudah Tuhan kasih dalam diri. Itu yang nasihat yang penting bagi orang seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagi orang yang berdosa karena tidak sengaja dan tidak disengaja, karena kadang ada dosa yang tak disengaja, ada dosa yang sengaja dilakukan. Salomo menyatakan bahwa melakukan dosa dengan tidak sengaja tanpa sadar telah membiarkan diri kita terbuai pada kesenangan dunia menuju pada kebinasaan. Dengan demikian tulisnya, orang memukul aku tapi aku tidak merasa sakit, orang memalu aku tapi tidak kurasa, bisa aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Dalam Amsal 3 ayat 35. Jadi orang seperti ini tanpa sadar telah melepaskan kemudinya di tengah gelombang duniawi dan siap menerkamnya. Jadi orang yang berdosa, sering melakukan dosa tanpa sengaja, perlu diingatkan oleh seorang pastor untuk memegang kemudi kehidupannya. Karena dunia ini begitu jahat dan begitu banyak kuasa jahat yang berusaha untuk menenggelamkan kehidupan kita.
Sehingga jika kita terus kehilangan kendali, kehilangan kontrol, maka dosa itu akan jadi jerat dan memperbudak kita. Sebaliknya, bagi seorang yang selalu sengaja melakukan dosanya, perlu diingatkan untuk iblis selalu siap untuk menyerang mereka dan memperbudak mereka. Bagi mereka dengan sengaja melakukan dosa, sekalipun dia tahu akibat dari dosa itu sama saja dengan orang yang sedang menghunus pedang ke dalam tubuhnya sendiri, sehingga sama saja dia mengakibatkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, bagi orang yang sering jatuh dalam kesalahan kecil tapi terhindar dari kesalahan besar, dan sebaiknya untuk orang yang tidak pernah jatuh pada kesalahan kecil namun terjerumus dalam penderitaan besar. Nasihat terbaik buat orang pertama yaitu jangan pernah menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin terbiasa kita lakukan, karena jika kita terus menyepelekan hal-hal yang kecil karena kita menganggap ini kesalahan kecil, karena suatu saat nanti tanpa kita sadar kita bisa bertemu dengan kesalahan besar dan kita mungkin akan benar-benar menyesalinya, dan kita akan merasa pesimis dan merasa bersalah dan benar-benar sulit untuk bangun lagi. Sehingga Gregory menyatakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang pura-pura hidup dalam kesucian gitu. Kemudian bagi orang yang sengaja membiarkan dirinya jatuh dalam kesalahan yang besar, itu sama saja orang yang membuat dirinya itu jatuh dalam penderitaan yang berat. Mungkin selama ini dia selalu terlihat baik-baik dan terlihat bisa mengontrol kesalahan-kesalahan kecilnya, tetapi suatu saat nanti dia menerima kesalahan yang besar, dia harus menguatkan hatinya supaya tidak terjerumus dalam penyesalan yang berlebihan, tetapi dia harus bangkit untuk mengakui dosanya dan berbalik lagi pada Tuhan. Kemudian selanjutnya, orang yang tidak memulai apapun dan orang memulai namun tidak menyelesaikannya. Bagi orang yang sudah memulai sesuatu tapi tidak menyelesaikannya, atau membangun sesuatu tapi tidak menyelesaikannya, pastor perlu menasihati mereka untuk bahwa betapa sia-sianya hal yang sudah mereka lakukan tanpa diselesaikan gitu. Sebab Allah tidak menjadikan manusia tanpa tujuan, sehingga apapun yang kita lakukan harus ada tujuannya atau harus ada akhirnya gitu. Bagi orang yang tidak menyelesaikan apa yang telah dimulai atau dibangun, itu sama saja perlu nasihati untuk terus menjaga semangatnya dari awal. Jika dia membangunnya dengan semangat, maka dia harus perlu menyelesaikannya dengan semangat pula atau sampai akhir, karena semangat bukan hanya di awal, tetapi semangat itu harus sampai di akhir atau tujuan akhirnya gitu. Kemudian orang yang terlihat baik namun menyembunyikan banyak kejahatan, orang yang terlihat buruk namun sebenarnya melakukan kebaikan secara diam-diam. Jadi orang yang terlihat baik namun menyembunyikan banyak kejahatan itu samakan dengan orang yang munafik atau seperti ahli-ahli Taurat, karena mereka selalu memperhatikan pujian manusia tapi tidak memperhatikan akibat nanti yang akan dituntut dalam kekekalan. Karena seberapa banyak pun kebusukan dosa yang kita simpan dalam diri akan terlihat di hadapan Allah, dan Allah mengenal hati manusia. Jadi seorang pastor perlu menasihati mereka untuk jujur dengan diri sendiri, karena mereka bisa samakan seperti ahli Taurat yang membenci Tuhan karena merasa dirinya benar. Jadi perlu untuk belajar untuk tulus dalam melakukan sesuatu di depan umum maupun di dalam hati atau di pikiran. Sedangkan bagi yang senang menunjukkan keburukan di depan manusia, di depan orang lain, namun sebenarnya melakukan kebaikan kecil, patut diberikan pujian ya, karena mereka melakukan melakukan kebaikan kecil, tapi sebenarnya sikap yang mereka tunjukkan pada orang lain adalah kadang-kadang sikap-sikap yang buruk gitu. Tapi sebenarnya mereka di saat-saat tertentu mereka baik kepada orang lain. Perlu nasihati bahwa kadang orang lain melihat apa yang kita lakukan. Jadi jika kita melakukan hal yang buruk, walaupun kita baik, lebih banyak nanti mereka akan orang-orang akan terpengaruh untuk mencontoh atau meniru apa yang kita lakukan kepada mereka gitu. Dan jika lebih banyak yang kita lakukan adalah hal yang jahat, ya mereka akan mencontoh hal yang jahat, sehingga kita merugikan diri mereka. Kemudian selanjutnya mengenai pemberian nasihat di kalangan umum yang menghasilkan solusi bagi permasalahan antar pribadi. Ini bagi nasihat bagi pastor ya khususnya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang baik disampaikan di hadapan umum maupun secara pribadi bertujuan untuk menyembuhkan luka keberdosaan seseorang,
bukan selanjutnya membuat seseorang semakin menjauh dari Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan atau seorang pastor menyampaikan firman Tuhan di hadapan umum, dia harus menyampaikannya dengan bijak gitu. Jangan sampai menimbulkan kemarahan atau membuat jemaat semakin menjauh, justru semakin menjauh dari Tuhan, karena firman Tuhan atau teguran yang kita berikan di hadapan umum itu terlalu keras untuk diterima. Sehingga seorang pastor itu harus memohon atau bersandar kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan bagaimana cara menyampaikan khotbah-khotbah di depan umum, sehingga tidak membuat kesalahpahaman dan justru membuat orang lain jadi jauh dari Tuhan. Kemudian nasihat pada orang yang menyembunyikan motif kejahatan. Begitu mudah menghadapi roh perlawanan yang tersimpan dalam hati dan belum tumbuh keluar, karena jika berlawanan itu tumbuh keluar maka dosa akan semakin kuat dan diri orang tersebut. Jadi pastor perlu melihat orang-orang yang mungkin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, tetapi dia menyimpan hal-hal yang jahat atau motif-motif jahat ke dalam hatinya. Jadi seorang pastor jika tahu hal seperti ini, dia harus segera untuk menyelesaikannya, segera untuk memperbaikinya, karena motif-motif yang jahat dalam hati lama-kelamaan akan berakar. Mumpung itu jika itu masih kecil atau masih tumbuh kecil, pastor harus terus membenahi atau memperbaikinya sebelum itu berakar dalam hati seseorang dan dia akan kesulitan untuk menerima firman Tuhan. Kemudian cara menasihati dan dengan membiarkan sifat-sifat yang ringan atau sifat-sifat buruk yang biasa guna menghilangkan sifat yang lebih berat dan jahat. Terkadang sifat-sifat buruk yang sepele yang terjadi dalam jemaat atau seseorang itu seorang pastor tuh harus biarkan demi mencegah dosa yang lebih besar terjadi. Gregory menyimpulkan bahwa orang pastor perlu memiliki strategi yang baik sehingga ketika menyembuhkan satu dosa tidak menumbuhkan penderitaan yang lain. Jadi seorang pastor harus benar-benar bijak meminta hikmat dari Tuhan untuk mampu memilih pilihan yang tepat atau perkataan yang tepat sehingga ketika kita menyembuhkan satu luka itu tidak membuat luka yang lain itu mulai tumbuh gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan kedua-duanya. Kemudian nasihat yang dalam yang tidak seharusnya diberikan bagi jiwa yang lemah. Nah, kebenaran firman Tuhan kadang bisa sia-sia, maksudnya bisa tidak masuk kepada orang yang mungkin cara dia menerima firman Tuhan, responnya kepada firman Tuhan itu terbatas. Karena ada orang-orang yang dikatakan Rasul Paulus perlu diberikan makanan bubur, atau juga ada orang-orang, karena ada jemaat yang masih memerlukan bubur, ada juga jemaat yang sudah bisa memerlukan makanan yang keras. Jadi firman Tuhan yang kita berikan pun harus bisa seorang pastor harus melihat dengan baik mana yang jemaat, orang-orang seperti apa yang memerlukan nasihat yang halus dan tidak terlalu keras, yang bisa memperbaiki hidupnya dan mungkin bisa dia membuka hati buat Tuhan, atau orang-orang yang perlu untuk diberikan nasihat yang keras sehingga dia perlu membuka hatinya kepada Tuhan. Jadi dia perlu untuk seorang pastor perlu bersandar kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah berkhotbah dengan kata-kata dan perbuatan. Jadi bagi Gregory menyebutkan bahwa pada kenyataannya perbuatan lebih berbicara keras daripada perkataan. Bahkan Kristus pun meninggalkan jejak penderitaannya agar diikuti semua orang yang percaya. Oleh sebab itu seorang pastor harus terlebih dahulu mengoreksi dirinya sendiri sebelum melayani jemaat Tuhan. Jadi poin yang paling penting yang harus dipegang oleh seorang pastor adalah layanilah bukan hanya dengan hikmat, dengan kata-kata, dengan kata-kata mungkin, dengan strategi-strategi mungkin yang sudah dijelaskan dari atas tadi. Itu semua perlu dan penting, tetapi harus ingat itu harus disertai dengan perbuatan. Karena bukan seberapa penting kebenaran yang kita terima, bukan seberapa baiknya kita bagi orang lain, seberapa besarnya pelayanan seorang pastor, tetapi yang terpenting adalah bagaimana perbuatan seorang pastor mampu menjadi contoh dan teladan bagi jemaatnya. Dan kemudian itu merupakan 40 strategi atau nasihat seorang pastor ketika dia melayani jemaat yang berbeda-beda
sifat dan latar belakang. Kemudian yang terakhir, Gregory menyebutkan dalam bukunya, dia menyatakan bahwa ketika kita sudah menjalankan semua strategi, 40 strategi itu, yang perlu kita tambahkan adalah kerendahan hati. Kunci dari semuanya adalah kerendahan hati. Karena jika kita tahu segala macam strategi, kita memiliki banyak pengetahuan, cara menangani jemaat-jemaat dengan baik, tapi jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka semuanya tampak kosong dan hanya sekedar hanya sekedar kita menjalankan tugas, tetapi tidak kita melakukannya kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Jadi bagi seorang pastor penting sekali untuk memiliki kerendahan hati dibandingkan apapun yang dia pelajari selama di sekolah atau selama di studinya atau dalam pengalamannya. Yang paling penting dari semuanya adalah apakah dia memiliki kerendahan hati atau tidak. Karena dengan dia memiliki kerendahan hati itu menunjukkan bahwa dia benar-benar melaksanakan pelayanannya bukan hanya pada dirinya sendiri, bukan kepada jemaatnya saja, tetapi juga kepada Tuhan, dan dia bisa menjalani kerendahan hati itu di sepanjang kehidupan pelayanannya. Dan kesimpulannya yang terakhir yaitu biarlah Gregory mengingatkan kita dari buku ini, mengajarkan setiap pastor untuk bagaimana kita menjalani atau menguasai medan pelayanan kita dengan pikiran, dengan perbuatan, dan juga dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dengan begitu kita sebagai seorang menjadi seorang pastor merupakan satu karunia yang besar, perjuangan yang besar, menuntut perjuangan yang besar, menuntut pengorbanan yang besar, dan semua itu hendaknya kita melakukannya dengan sukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pun sudah lebih dulu mengasihi kita sebagai manusia dan melayani kita sebagai manusia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan atau bahas pada saat ini, dan biarlah ini dapat menolong bagi para pastor untuk menjalani pelayanannya yang sudah dipercayakan Tuhan kepada masing-masing. Terima kasih.